seorang hamba kepada makhluknya lah termasuk suami kepada istrinya. Dan kezoliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Hari kiamatnya gelap. Maka suaminya kalau lagi mau berbuat kasar, mau gelap ntar hari kiamat. Jadi ibu nggak usah doa jelek. Ya pas dia, oh apa kamu? Mau gelap? Artinya suami itu di dalam berhubungan dengan istrinya, ya musahabatukum linisaikum, dalam bergaul dengan istrinya itu harusnya asasnya, dasarnya, pondasinya adalah mabniyatun alat takrim, untuk memuliakan wanita, wal mahabbah, penuh dengan cinta kasih. Ya insya Allah ya dia tidak akan menyakiti. Entah itu di bulan haram, kayak sekarang ini sedang berada di bulan haram. Sebab kalau di bulan haram suami menzolimi istrinya, dosanya double. Tapi kalau memberikan kebaikan, pahalanya juga double. Bulan haram gini, emas lagi naik, istrinya beliin anting 2 kilo. 2 kilo? Itu anting atau beras ya? Mungkin petei kali ya. Nah, itu juga pahalanya double. Nah, makanya kemudian saya mau menyampaikan anwa'udz zulm as-salasah. Zolim itu kebagi 3. Pertama, zulmul abdi li rabbihi. Kezoliman hamba kepada Tuhannya. Oh, kok bisa hamba zolim sama Tuhan? Bisa. Itu dalam Al-Baqarah 256 dan Luqman ayat ke-13. Bahwa wal kafiruna humudz zalimun. Kekafiran itu adalah kezoliman. Kemudian innasyirka la zulmun azim. Syirik juga merupakan kezoliman. Jadi ada orang yang zolim sama Tuhannya kalau dia musyrik atau kufur. Kemudian yang kedua, dzulmul abdi li ghairihi min makhlukatihi. Kezoliman seorang hamba kepada makhluknya lah termasuk suami kepada istrinya. Dan kezoliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Hari kiamatnya gelap. Maka suaminya kalau lagi mau berbuat kasar, mau gelap ntar hari kiamat. Jadi ibu nggak usah doa jelek. Ya pas dia, oh apa kamu? Mau gelap? Di sini aja kamu udah gelap mukanya gitu ya. Karena Allah sudah mengharamkan zolim itu. Iya, dan dalam hadis dikatakan fala tazalamu, janganlah kita saling zolim karena nanti poek. Apa bahasa Palembangnya gelap, Bu? Meteng. Kelam. Kelam, gitu kan? Dan yang terakhir, kezoliman kita kepada diri kita sendiri. Ya suami udah ada istri amanah dari Allah, dia zolimi, udah menzolimi orang lain, dia juga zolim kepada dirinya sendiri. Kalau misal istrinya berdoanya, ya Allah bagaimana Allah sajalah untuk memberikan pelajaran pada suami saya, boleh gitu? Nah, itu sebenarnya satu kepasrahan. Ya Bu ya, karena udah nggak ada lagi yang lebih baik dari itu. Gitu. Tapi kalau sedikit dia sabar, dan ini bukan sagala bareh gitu. Sabar segala bareh. Kata mama. Karena sudah orang sabar tuh kan sudah bertahan gitu ya. Doanya diperindah lagi. Ya, tadi mama udah nyampein kan. Ya Allah mudah-mudahan dia berubah. Dia lebih lembut, dia lebih baik, memuliakan saya tadi. Mabniyatun ala at-takrim wal mahabbah, mencintai saya karena Allah. Ada seorang istri dulu waktu masih susah doainnya supaya sukses, kaya. Begitu udah mulai kaya kan mulai belagu. Ya Allah cabut lagi ya Allah gitu. Miskin ya, lagi dah. Miskin lagi. Gak jadi. Ya, Oke. Jangan, kalau bisa tetap kaya tapi akhlaknya, sifatnya, sikapnya juga adalah memuliakan saya dan mencintai saya. Ibu kalau udah mulai tua kan ya berubah. Kalau dulu kan semuanya masih pada kencang ya Bu ya. Nutup pintu juga kencang dulu ya kan. Sekarang kita tutup minggu depan baru rapat. Nah, begitulah doanya ya diperhalal. Oke, terima kasih Ustaz Subki Al-Buguri. Selanjutnya siapa lagi yang mau nanya? Kok Palembang, ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Salbiah dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara. Ya. Muratara. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo.
saya punya teman. Dia Saya juga punya, sering Ipan punya. Punya. disakiti Saya oleh punya teman. Dia sering disakiti suaminya, ADRT. Nah, gimana mah? Dia selalu mendoakan yang buruk-buruk terhadap suami. Apa katanya doanya? Contoh apa? Ibu pernah dengar nggak? Gitu. Katanya Ya. mati kau katanya. Dia pernah mendoakan yang buruk-buruk sampai dia sedih mah. Bagaimana mah cara menerima dosa itu? Gimana? Doa. Sebesar apakah dosa yang dia terima? Ya nggak tahu, tanya Allah yuk. Jadi gimana? Ini temennya Ya. di KDRT sama suaminya. Akhirnya dia berdoa yang buruk. Terhadap suaminya. Apakah doanya dikabul? Gitu. Apakah dia berdosa berdoa untuk suami yang gitu? Maaf. Saya tanya Anda, pernahkah Anda melihat orang yang menikah? Pernah. Jawab. Pernahkah Anda melihat orang menikah? Pernah. Oke. Anda saksikan. Ketika seorang laki-laki habis menikah dengan istrinya, langsung suami yang baru ini mengucapkan taklik talak. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Punten. Dari taklik talak ini sengaja kita perempuan, para istri diberikan kesempatan memilah dan memilih mana yang mau kita lakukan, mana yang tidak. Ini dipakai. Kalau kita disakiti suami tidak ridho, nah dari taklik talak tadi dikatakan pergilah kita ke pengadilan agama yang setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Ajukan ketidaksukaan Anda. Kalau Anda ridho, ya silakan diam aja. Cuman temannya Salbiahnya kayaknya munafik. Nah, nggak suka tapi tinggal diam. Salah, berita batin ya Ustadz. Begitu kalau kata mama. Tapi berdosa nggak kalau istri mendoakan buruk untuk suami? Kan yang kita saling doa mendoakan demi kebaikan kita bersama. Kalau kata mama pasti ada dosa. Karena mengharapkan orang lain menjadi orang yang celaka. Sementara kita oleh Allah diperintahkan menjaga diri kita jangan sampai celaka. Pasti dosa lah. Sudah cukup? Sudah cukup mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napas lagi sampai tegang banget. Oke. Mungkin temannya yang nanya WA, bukan gitu pertanyaannya. Tapi ini cerita tentang temennya ya, tentang temennya. Iya, temennya takutnya dirinya sendiri. Iya. Jika iya dirinya sendiri, lakukan yang terbaik seperti mama. Betul, harus seperti itu. Iya. Oke, kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.